mk menyikapi pemberlakuan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dan juga kitab undang-undang hukum acara pidana dan juga undang-undang penyesuaian pidana. Jadi 3 undang-undang ini saya perlu sampaikan. Yang pertama terkait dengan KUHP. KUHP ini prosesnya sudah sangat lama. Pertama itu dimulai dari tahun 1963. Jadi kalau dihitung sampai dengan tahun 2026, 63 tahun proses penyusunan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peninggalan Kolonial Belanda menjadi Kitab Undang-Undang KUHP nasional kita seperti yang ada sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa dibayangkan hukum pidana material kita itu berlaku sejak 1918. Sementara hukum acara kita, hukum acara pidana itu malah duluan selesai di tahun 81, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Jadi bisa dibayangkan pidana materialnya itu baru selesai di tahun 2022. Disahkan di DPR 6 Desember ya Pak ya. 6 Desember tahun 2022. Kemudian disahkan oleh Bapak Presiden Jokowi tahun 2023, kalau tidak salah 2 Januari tahun 2023. Yang pertama saya ingin menjelaskan, nanti akan dijelaskan secara detail karena Pak Wamen adalah ketua tim pemerintah pada saat itu dan didampingi oleh Pak Dirjen BB untuk KUHP. Kemudian KUHP juga saya tugaskan kepada Pak Wamen untuk menjadi ketua tim beserta dengan tim 12. 3 diantaranya ada di hadapan kita semua. Pak Sekjen juga masuk, Pak Dirjen BB juga masuk. Ada yang dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari Mahkamah Agung. Intinya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa pemberlakuan KUHP, sekalipun hari ini kita mendengar ada beberapa isu yang mungkin ya masih menimbulkan perdebatan di antara kalangan masyarakat. Minimal ada 7 isu, tetapi yang paling sering kita dengar dan sampai hari ini masih nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan perzinahan, dan yang ketiga adalah pemidanaan bagi demonstran. Jadi 3 isu ini yang paling menyita waktu bagi kita semua, dan karena itu nanti akan dijelaskan oleh ketua tim dari pemerintah. Dan yang pasti bahwa yang kita lakukan ini sudah hasil pembahasan yang sangat intensif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sudah melibatkan partisipasi publik yang sangat luar biasa. Terutama untuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, teman-teman semua, saya rasa belum pernah ada sejarahnya pelibatan masyarakat yang kita sebut sebagai meaningful participation, sebagaimana halnya yang kita lakukan dalam penyusunan ataupun pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan dalam dan kita dengar masukannya. Dan demikian pula halnya dengan masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil. Karena itu untuk jalannya terkait dengan jumpa pers ini, saya persilakan kepada Pak Wamen. Silakan Pak Wamen menjelaskan terkait dengan perdebatan-perdebatan yang masih timbul di masyarakat, terutama terkait dengan KUHP tadi. Saya persilakan. Terima kasih Pak Menteri, Pak Menteri yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Dirjen BB, saudara Aula dan rekan-rekan wartawan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami jelaskan seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri.
yang pasal misalnya pasal 256 terkait demonstrasi. Jadi itu sebetulnya harus dibaca secara utuh ya pasal itu. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu dia mati di dalam karena terhadap oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya. Rupa-rupanya pasal itu tidak dibaca secara utuh. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu bahasanya itu adalah diimplikasi jika dan hanya jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri adalah pasal penghinaan terhadap pemerintah. Jadi ada putusan MK tahun 2006, kalau 2006 kalau teman-teman masih ingat, itu persoalan mobil Jaguar. Pasal 134 bis itu diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu. Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu? Karena satu, itu bukan delik aduan, siapapun bisa mengadu. Lalu hati-hati ketika kita melihat pasal 134 bis KUHP lama yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu ada dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan begini, dan pertimbangan itu bersifat ratio residendi. Ratio residendi itu artinya pertimbangan yang bersifat mengikat. Di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi soal pasal penghinaan itu dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kalau mau ini merujuk pada pasal 207 KUHP. Pasal 207 KUHP itu adalah penghinaan terhadap penguasa umum. Itu sangat luas. Di situ dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi, pasal penghinaan terhadap penguasa umum itu harus merupakan delik aduan. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuma kita batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu Ketua Pengadilan Negeri dihina, Kapolres dihina itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas.
Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Kemudian yang terakhir saya kira tadi juga sudah disinggung pasal 218 pasal penghinaan terhadap presiden. Jadi teman-teman media mungkin bisa berpikir secara jernih ya. Dimanapun di negara ini, di dunia ini, ada pasal, ada bab dalam KUHP masing-masing negara. Bab itu berbunyi penyerangan terhadap harkat dan martabat kepala negara asing. Teman-teman bisa berpikir tidak, harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, kok harkat dan martabat kepala negara sendiri tidak dilindungi? Coba itu dijawab. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi hukum pidana itu apa? Fungsi hukum pidana itu adalah, filsafatnya adalah fungsi melindungi. Yang dia lindungi siapa? Satu negara, dua masyarakat, tiga individu. Ditanya lebih lanjut, yang dilindungi dari negara itu apa? Kedaulatan. Lalu ada satu hak, harkat dan martabat negara. Presiden dan wakil presiden itu adalah personifikasi suatu negara. Sehingga mengapa pasal ini harus ada. Yang ketiga, mengapa pasal ini harus ada? Ini adalah pengendalian sosial. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bahasanya Pak Menteri itu sebagai satu kanalisasi. Bahasanya Pak Menteri. Presiden dan wakil presiden itu punya pendukung. Minimal adalah 50% plus 1 ketika dia ikut dalam pemilihan presiden. Bapak Ibu saudara-saudara bisa bayangkan kalau pendukungnya tidak menerima presiden dan wakil presidennya dihina terus kemudian terjadi anarkis. Lalu apa yang mau kita katakan? Tapi dengan adanya pasal ini, kalau ada bahasanya kan seperti ini, presiden saja yang dihina, tidak apa-apa kok yang pendukungnya. Saya wakilkan kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah kanalisasi. Yang berikut, ini yang berulang kali, tolong membaca pasal 218 ini sekaligus dengan penjelasannya. Penjelasan itu utuh. Dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik. Mengapa kritik ini? Karena kritik dan menghina itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi yang dilarang betul di dalam pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah. Menista itu contohnya adalah ya kebun binatang keluarlah dengan menghujat seseorang. Atau memfitnah. Kalau memfitnah saya kira dimanapun di dunia ini namanya memfitnah itu adalah tindak pidana. Sehingga pasal itu sudah mengatakan bahwa kritik dalam penjelasannya, kritik tidak dilarang di dalam pasal ini. Salah satu wujud kritik adalah unjuk rasa. Jadi pasal 218 beserta penjelasannya itu kalau dibaca utuh maka terlihat jelas antara bagaimana itu menghina dalam konteks menista atau fitnah, dan yang berikut adalah soal kritik itu. Yang terakhir, ini yang selalu saya mengutarakan ketika kami di tim pemerintah waktu itu, kan ada yang bersuara begini, mengapa tidak pakai pasal penghinaan biasa? Kalau toh itu kan delik aduan, kan ada pasal penghinaan biasa, betul kan? Mengapa harus ada khusus terhadap martabat presiden dan wakil presiden? Saya balik bertanya, ini bukan salah satu bentuk diskriminasi, bukan? Kalau dikatakan tidak perlu ada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, karena itu masuk bisa dalam pasal penghinaan biasa, maka saya katakan pasal makar yang pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden itu dihapus saja. Toh ada pasal pembunuhan biasa. Mengapa tidak menggunakan pasal pembunuhan biasa, tapi harus ada tentang makar terhadap nyawa presiden dan wakil presiden. Artinya apa, saudara-saudara? Penyerangan harkat dan martabat presiden ini sama sekali bukan bentuk diskriminasi, tapi ini adalah primus inter pares. Apa artinya primus inter pares? Presiden dan wakil presiden itu adalah yang utama di antara yang sederajat. Mengapa pasal-pasal ini harus ada? Jadi waktu itu pertimbangan DPR dan pemerintah ada 5 alasan mengapa sampai pasal ini harus ada pasal 218. Saya kira itu saya tambahkan dulu. Terima kasih. Baik,
Dan clear ya dari penjelasan pemerintah khusus yang terkait dengan isu yang lagi hangat terkait dengan hukum kita undang-undang hukum pidana kita ya. Terkait satu lagi menyangkut soal persinahan ya yang belum sempat disinggung. Saya ingin sampaikan bahwa pasal persinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal persinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur persinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak ya yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Jadi ini perdebatannya pada saat pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah sangat dinamis, ya sangat dinamis. Ini perdebatan soal moralitas, ya, di antara partai-partai baik yang berideologi partai-partai yang nasionalis maupun yang agama ya, akhirnya lahir kompromi yang seperti ini ya. Tetapi intinya tidak merubah dari KUHP yang lama kita tadi. Jadi itu yang pasal 284 di KUHP yang lama. Itu yang soal KUHP. Berikutnya teman-teman sekalian kita masuk ke kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana banyak hal saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Banyak hal yang luar biasa, sesuatu yang sangat progresif yang diambil oleh pemerintah bersama dengan DPR. Memang banyak hal yang baru, tetapi sekali lagi ini dimaksudkan semata-mata adalah mewujudkan sebuah criminal justice system kita. Banyak yang berpendapat bahwa kenapa Polri disebut sebagai penyidik utama. Padahal di lembaga penuntutan jaksa itu cuma satu, ya. Kejaksaan itu satu penuntut. Pengadilan juga satu saja, Mahkamah Agung. Kok dipersoalkan penyidik yang jadi masalah? Padahal baik penuntut maupun pengadilan itu satu ya. Yang kedua, ada beberapa kenapa disebut sebagai penyidik utama, karena ada beberapa tindak pidana di luar KUHP yang ada penyidik pegawai negeri sipil. Nah ini yang perlu diseragamkan, nanti dikoordinasikan oleh penyidik Polri ya. Dan karena itu sekali lagi ini semata-mata kita lakukan untuk membentuk sebuah sistem criminal justice system kita. Yang kedua teman-teman semua, ada beberapa yang baru seperti plea bargaining ya. Ini adalah pengakuan bersalah. Sifatnya daripada plea bargaining ini itu sama sekali tidak boleh, itu tetap harus diselesaikan lewat pengadilan ya. Itu pengakuan bersalah. Plea bargaining itu mirip seperti yang ada dalam sistem peradilan di Amerika ya, kita sebut plea guilty ya di sana ya. Ada pengakuan bersalah dan ada soal pengurangan menyangkut soal hukuman. Nah itu yang membuat akhirnya nanti sistem peradilan kita akan menjadi lebih efisien. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman semua, yang dikhawatirkan oleh teman-teman semua bahwa nanti semua bisa dilakukan penangkapan, penyitaan, penahanan, sembarangan, tidak izin pengadilan, itu sama sekali tidak benar ya. Semua nanti akan dijelaskan oleh ketua tim menyangkut soal isu-isu yang terkait dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita.
Silakan Pak Wamen untuk menjelaskan 12 isu krusial dalam KUHP, dan nanti mungkin silakan Pak Dirjen juga Pak Sekjen ya, mulai dari penyelidikan termasuk yang paling baru yang akan kita lakukan adalah menyangkut soal restoratif justice. Ini yang paling banyak juga didiskusikan dan banyak mendapatkan kritikan. Padahal sesungguhnya dengan restoratif justice maka tidak semua tindak pidana itu kemudian akan bermuara di pengadilan, berujung di pengadilan. Kita berharap seperti itu, mudah-mudahan, tapi tentu sekali lagi tidak boleh penghentian sebuah perkara itu ataupun restoratif justice itu tidak boleh dilakukan sembarang. Itu pasti nanti harus ada penetapan pengadilannya. Dan yang paling penting teman-teman semua, sekarang kan masa transisi ya. Pasti bertanya bagaimana mungkin kesiapan aparat kepolisian sebagai penyidik, kemudian penuntut umum, kemudian pengadilan, maupun juga sampai kepada lembaga pemasyarakatan. Saat ini baik kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung sudah membuat surat edaran teman-teman semua kepada Kapolda, Kajati, Kapolres, Kajari, bahkan Kacap Jari dan seluruhnya terhadap penyesuaian pemberlakuan undang-undang hukum acara pidana kita yang berlaku di tanggal 2 Januari. Namun demikian saya persilakan kepada Pak Wamen untuk menjelaskan terkait dengan 12 isu krusial di undang-undang KUHP kita. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Menteri, saudara-saudara. Ya, pertama-tama saya harus menyampaikan dulu bahwa sebetulnya kami agak kecewa juga. Ada salah satu TV nasional pada tanggal 31 Desember itu menayangkan KUHP di TV-nya, dan itu KUHP bukan yang disahkan. Itu saya agak kaget juga ya. TV besar menayangkan KUHP yang bukan disahkan, KUHP masih dalam bentuk draft, sehingga banyak timbul kritik. Artinya saya harus mengatakan media juga tidak up to date, dan itu harus diakui karena ditayangkan, saya foto itu. Jadi masih menayangkan ini draft bulan Juli aja, bisa terjadi distorsi informasi publik ya, kalau bukan suatu penyesatan informasi terhadap publik. Jadi yang kami sampaikan pertama bahwa di dalam KUHP yang baru itu ada yang namanya diferensiasi fungsional yang menitikberatkan penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan, kemudian pengadilan pada hakim, lalu advokat. Dia bertugas memberikan pembelaan dan bantuan hukum supaya perkara pidana itu dilihat secara profesional dan proporsional, dan pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membina terpidana atau narapidana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang seringkali diributkan, termasuk diributkan di TV itu, yang terus terang kami agak kaget. Ada 9 upaya paksa. 9 upaya paksa itu, 1 penetapan tersangka, 2 adalah penggeledahan, 3 penyitaan, 4 penangkapan, 5 penahanan, 6 pemeriksaan surat, 7 pemblokiran, 8 penyadapan, dan 9 adalah pelarangan ke luar negeri. Dari 9 upaya paksa, hanya ada 3 upaya paksa tanpa izin pengadilan. Selebihnya itu semua harus izin pengadilan. Jadi kalau bahasa di publik mengatakan bahwa nanti bisa blokir, bisa menyadap tanpa izin pengadilan, itu hoax. Itu tidak benar. Itu distorsi informasi kepada publik. Penyadapan itu hanya 1 pasal. Bunyinya begini: dalam melakukan kewenangannya, penyidik, penuntut umum, hakim dapat melakukan penyadapan. Ayat berikut mengatakan begini: ketentuan mengenai penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri. Itu bukan maunya pemerintah dan DPR, itu bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi itu diuji di Mahkamah Konstitusi mengenai penyadapan, putusan MK waktu itu mengatakan terkait penyadapan yang dilakukan pada tindak pidana korupsi, dilakukan pada
terorisme dan beberapa tindak pidana lainnya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Itu sebabnya mengapa KUHP itu tidak mengatur mengenai penyadapan secara detail karena perintah MK undang-undang tersendiri. Maka pertanyaannya begini, sebelum ada undang-undang penyadapan boleh tidak penyidik melakukan penyadapan? Tidak boleh. Boleh tidak penuntut umum melakukan penyadapan? Tidak boleh. Karena harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Ini except kecuali terhadap korupsi atau terorisme yang menurut undang-undang existingnya boleh melakukan penyadapan. Itu yang pertama. Yang penting sekarang yang perlu kita ketahui, mengapa penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka tanpa izin pengadilan. Pertama, soal penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka memang di mana-mana nggak ada izin pengadilan, karena belum ada hak asasi yang terlanggar. Yang kedua, mengapa penangkapan tanpa izin pengadilan? Penangkapan itu umurnya hanya 1 kali 24 jam. Kalau izin terlebih dahulu, itu terus kemudian tersangkanya keburu kabur, nanti yang didemonstrasi, polisi juga yang didemonstrasi oleh keluarga korban. Saya selalu mengatakan, mohon maaf ya, yang ribut-ribut ini kan hanya persoalan kedudukan mereka. Kalau mereka jadi kuasa hukumnya pelapor, pasti mereka minta untuk polisi melakukan upaya paksa. Tapi kalau mereka jadi kuasa hukumnya terlapor, pasti mereka akan minta untuk kliennya tidak dilakukan upaya paksa. Hanya persoalan kedudukan. Oleh karena itu, KUHP ini mengatur secara seimbang. Jadi mengapa penangkapan tidak ada? Karena waktunya hanya 1 kali 24 jam. Yang berikut, soal penahanan. Penahanan itu teksnya persis seperti KUHP lama. Penahanan dilakukan atas surat perintah penyidik atau penetapan pengadilan. Jadi ada atau penetapan pengadilan. Memang selama ini di lapangan penahanan itu adalah menggunakan surat perintah dari penyidik. Mengapa ini tanpa izin? Letak geografis di Indonesia itu jangan dibayangkan Pulau Jawa. Di tempat saya, Kabupaten Maluku Tengah itu ada 49 pulau. Jarak satu pulau ke ibu kota kabupaten itu 18 jam. Cuaca ekstrim kayak begini, itu kapal motor tidak mau berlayar bisa 1-2 minggu. Kalau harus dihadapkan, harus minta izin, kemudian tersangkanya itu keburu kabur, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi letak geografis itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu bagaimana situasi di lapangan terkait penahanan ini. Situasi di lapangan itu yang kemudian ada penilaian subjektivitas untuk apakah bisa dilakukan penahanan ataukah tidak. Apalagi kalau tidak dilakukan itu membahayakan. Yang ketiga, kalau izin ini kan adalah izin pengadilan. Saya kira Pak Habibur Rahman ketika kita membahas pasal ini, kalau teman-teman memutar kembali rekaman pembahasan pasal mengenai penahanan di DPR waktu kita berdiskusi dengan Komisi 3, kita membahas dalam rapat panja tersebut, itu pimpinan Komisi 3 mengatakan bahwa berdasarkan mereka melakukan public hearing dengan teman-teman pengadilan, memang pengadilan tidak sanggup kalau kemudian ini harus meminta izin terlebih dahulu, karena penahanan yang dilakukan penyidik itu kan bekerja 1 kali 24 jam. Dia bekerja 7 hari dalam seminggu, dia bekerja 365 hari dalam setahun. Sementara pengadilan itu kan hari Senin sampai dengan Jumat. Kalau itu harus dipaksakan izin pengadilan, maka harus ada tiket dan lain sebagainya. Jadi sumber daya jumlah hakim kita itu kurang dari 10.000, berbeda dengan polisi yang 470.000. Sehingga sumber daya manusia menjadi faktor pertimbangan tersendiri. Tetapi apa balansinya, apa pengawasannya terhadap upaya paksa itu? Baik penetapan tersangka, penangkapan maupun penahanan itu merupakan objek pra-peradilan. Jadi silakan lakukan pra-peradilan. Bahkan salah satu kemajuan dari KUHP yang baru, pra-peradilan itu tidak hanya upaya paksa. Ada 3 objek pra-peradilan di luar upaya paksa itu, saudara-saudara. Kalau sekarang teman-teman melapor kepada polisi mengenai suatu perkara, ternyata perkara itu tidak ditindaklanjuti oleh penyidik,
saudara-saudara bisa pra peradilan yang namanya undue delay. Jadi kalau kita melapor kepada polisi, polisi cuekin, tidak ditanggapi, bisa pra peradilan. Yang kedua yang merupakan objek pra peradilan yang tidak terkait dengan upaya paksa adalah soal penangguhan penahanan. Terkadang satu perkara di kepolisian ditahan, di jaksa tidak ditahan, atau di kepolisian tidak ditahan, di jaksa ditahan. Itu bisa melakukan pra peradilan. Yang terakhir yang bukan merupakan upaya paksa tapi bisa pra peradilan, penyitaan terhadap benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Itu juga bisa dilakukan pra peradilan. Hal lain mengenai hubungan kan muncul di media ya, bahwa ini polisi super power, polisi tidak bisa dikontrol. Sama bilang polisi tidak bisa dikontrol. Dengan KUHP baru ini kontrolnya sangat ketat. Pertama, dengan hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Kalau dengan KUHP yang lama, itu bisa terjadi saling sandera perkara. Perkara bisa bolak-balik nggak balik-balik, tidak ada kepastian hukum. Kalau sekarang sudah tidak bisa, no way. Pasti ada kepastian hukum karena jangka waktu itu diatur secara strict di dalam KUHP antara hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum. Saya menggunakan bahasa yang dilakukan oleh Jam Hidung, Profesor Asep Mulyana. Kalau bahasanya, kalau dulu ada lagu dangdut, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kalau sekarang enggak, polisi yang memulai, jaksa yang mengakhiri. Karena ada dalam hubungan koordinasi itu. Jadi tidak akan ada perkara yang digantung. Sekali lagi, tidak akan pernah ada perkara yang digantung karena ada hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Dan itu ada tertuang secara detail di dalam 7 pasal. Jadi polisi ini dikontrol ketat oleh penuntut umum. Yang kedua, di dalam KUHP itu pemeriksaan harus ada kamera pengawas. Kamera pengawas itu untuk memastikan tidak ada penyiksaan, tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap baik tersangka, korban maupun saksi. Bahkan ada pasal di dalam KUHP itu yang terakhir sekali disetujui itu bahwa penyidik dan penuntut umum tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak boleh bertindak yang merendahkan harga dan martabat manusia, tidak boleh melakukan tindakan yang unprofesional. Lalu ayat berikut mengatakan bahwa apabila itu terjadi, maka penyidik atau penuntut umum dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang dan secara etik. Jadi diawasi secara ketat sehingga tidak bisa sembarangan, termasuk dengan tadi ada upaya paksa. Lalu yang berikut di dalam KUHP ini mengapa betul-betul tadi dikatakan oleh Pak Menteri sudah seimbang, karena ada hak-hak tersangka, hak-hak korban, hak-hak saksi, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak perempuan, hak anak, hak orang sakit, dan hak lanjut usia. Itu diatur secara detail dan sejak penyidikan, penyidik wajib memberitahu apa yang menjadi hak mereka. Termasuk juga seseorang misalnya untuk mendapatkan pendampingan. Yang terakhir tadi sudah disinggung juga oleh Pak Menteri adalah soal restoratif justice. Restoratif justice ini terus terang saja yang diprotes itu kan adalah restoratif justice pada tahap penyelidikan. Sekali lagi, yang banyak diprotes itu adalah restoratif justice pada tahap penyelidikan. Saya kasih satu contoh konkret. Misalnya saya antara si A dan si B lah. Si A ini menipu si B uang 1 miliar rupiah. Si A ini lapor ke penyidik. Kalau dia lapor itu lidik atau sidik? Lidik dulu. Lidik dulu. Bukan sidik, lidik dulu. Begitu A lapor kepada polisi, kan lidik. B dipanggil. A bilang ke B, kamu bayar dan saya tidak akan meneruskan perkara. Begitu dia bayar selesai. Itu restoratif bukan? Restoratif itu. Hanya saja dari restoratif di penyelidikan itu dia harus memberitahu kepada penyidik untuk kemudian itu diregister. Mengapa harus memberitahu kepada penyidik? Karena restoratif justice itu syaratnya ada beberapa. Satu, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga yang paling penting, persetujuan korban. Jadi saudara-saudara, mau perkara apapun, kalau korban itu tidak setuju, perkara jalan terus.
Sekali lagi, mau perkara apapun, kalau korban itu tidak setuju, perkara jalan terus, jadi tidak ada restorasi. Kalau korban mau, maka lihat, oh ketentuan pidananya, ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian, ini bukan baru pertama kali. Kalau restoratif itu pada penyidikan atau penuntutan, maka harus saling memberitahu, dan tadi dikatakan oleh Pak Menteri, harus ada penetapan pengadilan. Mengapa penetapan pengadilan? Sekali lagi, supaya terregister. Karena untuk kedua kali sudah tidak boleh. Kemudian ada beberapa, teman-teman mungkin melihat, ada beberapa kewenangan jaksa yang tadi disinggung oleh Pak Menteri, seperti denda damai, seperti pengakuan bersalah, seperti perjanjian penundaan penuntutan pidana terhadap korporasi. Ini ada pada kewenangan jaksa. Mengapa demikian? Pertama, soal denda damai, soal DPA, perjanjian penundaan penuntutan. Kalau kita mengikuti konvensi PBB mengenai anti korupsi, itu kan sebetulnya tidak hanya follow the suspect, tapi juga follow the money. Orang dimasuki dalam penjara itu justru mendapatkan biaya negara, tapi apa yang dia kembalikan? Makanya mengapa lalu ada denda damai, ada plea bargaining, ada DPA. Tapi khusus mengenai plea bargaining dan DPA, tadi saya sampaikan oleh Pak Menteri, jangan teman-teman mengira itu semua hanya di tangan jaksa. Tidak, itu asli di tangan pengadilan. Jadi plea bargaining itu sama sekali bukan berarti terdakwanya tidak diadili. Keliru, terdakwa itu diadili, tapi acara pemeriksaan biasa dirubah menjadi acara pemeriksaan singkat karena dia telah mengaku bersalah, dia telah memulihkan kerugian. Jadi misalnya nih, seseorang dia menganiaya, ancamannya adalah 5 tahun penjara. Dia mengaku bersalah, dia sudah melakukan ganti rugi terhadap korban, maka penuntutan terus. Tetapi tuntutannya itu yang dikurangi karena sudah ada pengakuan bersalah. Dan pengakuan bersalah itu bukan saja pada penuntutan, dimulai penyidik berwenang menerima pengakuan bersalah. Ayat 2 dikoordinasikan dengan penuntut umum, sama juga dengan pengaturan mengenai saksi mahkota. Yang paling terakhir adalah soal advokat. Advokat ini satu pasal yang luar biasa saya katakan, karena orang itu berhak didampingi pada setiap tahap. Jadi mulai lidik, sidik, penuntutan, pengadilan itu dia bisa didampingi oleh advokat. Ayat 2 mengatakan begini, advokat berhak mengajukan keberatan. Yang ketiga ini yang hebat nih, keberatan itu dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan. Ini yang dalam hukum acara namanya ad informandum. Jadi hakim ketika mengadili itu dia bisa tahu suasana kebatinan pada saat di sini seperti apa, karena ada ad informandum dari lawyer, dari pengacara. Inilah yang tadi berulang kali dikatakan oleh Pak Menteri, kita sedang membangun integrated criminal justice system, satu kesatuan sistem peradilan pidana secara utuh dalam menegakkan hukum pidana. Demikian Pak Menteri, makasih. Ada tambahan Pak Julian, silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman sekalian dari media. Terkait keadaan justice, ini suatu hal cukup menarik ya. Pertama sudah jelaskan secara lengkap dan utuh dari Wamen, tapi satu sisi ada suatu penambahan terkait tindak pidana yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif. Pertama, tindak pidana terkait terorisme, korupsi, kekerasan seksual maupun yang lain. Jadi ada batasannya. Tidak semua tindak pidana itu dapat diselesaikan melalui RJ. Kedua adalah RJ ini dapat dilaksanakan di setiap tahapan, baik penyidikan, penuntutan, kemudian sampai pelaksanaan pidana. Ini jadi satu hal yang baik dalam konteks memberikan ruang terhadap tersangka, terdakwa, bahkan narapidana untuk proses RJ. Rasa demikian Pak Menteri sebagai tambahan, terima kasih. Baik, tadi pengecualian ya. Jadi kalau untuk RJ itu tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi, juga terorisme, pelanggaran tindak pidana HAM berat, dan juga pencucian uang, ya, termasuk kekerasan seksual. Jadi itu sama sekali tidak mungkin dilakukan RJ, ya.
sesuai dengan KUHP yang baru. Nah, yang terakhir teman-teman semua, saya ingin menyampaikan perkembangan menyangkut soal peraturan pelaksanaan Undang-Undang KUHP. Karena beberapa undang-undang yang masih harus juga diselesaikan. Yang pertama adalah undang-undang tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Ini telah dikirim ke Bapak Presiden, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa segera kita kirim ke DPR. Kemudian RUU penyesuaian pidana tadi sudah saya sampaikan, sudah selesai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya. Ya. Kemudian RPP tentang tata cara kriteria penetapan hukum yang hidup di dalam masyarakat ini telah ditetapkan dan dalam proses publikasi. Jadi ini kaitannya dengan pasal 2 KUHP kita yang terkait dengan hukum adat yang juga ramai ya, hukum yang hidup di tengah masyarakat. Jadi RPP-nya sudah selesai. Kemudian RPP tentang tata cara perubahan pidana seumur hidup dan pidana mati juga telah disampaikan kepada Bapak Presiden dan kita tinggal menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera juga selesai. Yang kelima, RPP tentang tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan telah disampaikan kepada Presiden juga. Kemudian untuk KUHP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu mengamanatkan ada 2 peraturan pemerintah dan 1 Perpres. Yang pertama adalah RPP tentang peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini dalam proses panitia antar kementerian sekarang. Tapi bukan berarti dengan belum selesainya RPP ini maka KUHP kita tidak bisa berjalan, ya, tetap jalan sebagaimana yang sudah diputuskan di tanggal 2 Januari kemarin. Kemudian yang kedua, RPP tentang mekanisme keadilan restoratif tadi. Jadi ini harus diatur secara baik dan nanti teman-teman kita akan tunggu ya. Juga ini telah disampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian ini yang paling penting juga, Perpres tentang sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Jadi nanti tadi Pak Wamen sudah menjelaskan ya, bahwa dalam proses pemeriksaan untuk menghindari adanya intimidasi, kekerasan yang dilakukan oleh penyidik ataupun yang lain, maka nanti sistem salah satu teknologi informasi dianukan adalah salah satunya adalah kemungkinan nanti akan menggunakan BAP secara elektronik, ya, secara elektronik. Jadi dengan menggunakan AI, apa yang diucapkan oleh tersangka atau terperiksa itu bisa langsung ketik dan tinggal ditandatangan, ya. Jadi itu kemajuan semua yang kita siapkan di dalam pelaksanaan RUU tentang bukan RUU KUHP kita. Kemudian tadi Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Nah ini satu lagi yang paling penting teman-teman semua. Karena Undang-Undang Penyesuaian Pidana ini juga kan banyak, tadi saya sudah sampaikan, banyak ketentuan pidana yang ada di luar KUHP, di undang-undang sektoral. Katakanlah di Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kelautan. Semua ada sanksinya berupa kurungan maupun denda. Sekarang karena di KUHP kita pidana kurungan itu sudah tidak dikenal lagi, yang ada adalah pidana denda, maka itu dari kategori 1 sampai dengan kategori 8 ya. Nah itu yang akan disesuaikan termasuk di dalam peraturan daerah. Tidak boleh lagi ada pidana kurungan, semua harus diganti dengan pidana denda. Ini semua kita lakukan sekali lagi dalam rangka menciptakan satu kesatuan sistem hukum pidana kita yang terintegrasi supaya ini memberi kepastian hukum dan sekaligus menjaga harkat dan martabat warga negara Republik Indonesia. Jadi ini semua dilakukan dengan niat semata-mata sekali lagi di samping menjaga ketertiban umum, tetapi perlindungan terhadap hak asasi manusia itu tergambar
luar biasa baik di KUHP maupun di KUHP kita. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan buka sesi. Pak Sekjen, ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan Pak Sekjen. Bentar ya. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, Pak DJBB. Terkait dengan pelaksanaan KUHP dan KUHP baru, tentunya antar lembaga penegak hukum ini akan ada permasalahan. Tentunya undang-undang baru akan ada permasalahan yang perlu dibicarakan. Sehingga Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan perlunya membentuk forum Mahkamah kembali. Sehingga dalam forum ini yaitu yang berisi Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian, proses pelaksanaan KUHP dan KUHP baru apabila ada kendala maka akan diselesaikan dalam forum Mahkamah. Dan ini akan membantu di dalam pelaksanaan proses berjalannya SPP kita. Saya kira demikian Pak Menteri, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Albert, mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Jadi sekali lagi tadi memang terlupa, terima kasih Pak Sekjen ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa di masa transisi sekarang semua lembaga negara, entah itu kepolisian, penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan. Bahkan saya sudah baca berita nanti pemimpin pemasyarakatan akan disiapkan kurang lebih 11.000 tenaga pembimbing kemasyarakatan ya. Itu dalam rangka mempersiapkan karena ada pidana kerja sosial ya dan pengawasan. Nah, karena itu sekali lagi ini semua kemajuan-kemajuan tidak semata-mata ditujukan bahwa KUHP itu bukan semata-mata ditujukan untuk negara membalas dendam, tetapi ini betul-betul konsep bagaimana merehabilitir dan melakukan semacam pembinaan ya sesuai dengan nama di akhir dari pelaksanaan putusan pengadilan itu, yakni di lembaga pemasyarakatan. Saya rasa itu saya persilahkan, saya kembalikan dulu ke Pak Yadi. Silakan Pak Yadi. Baik, terima kasih. Tadi Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, juga Pak Dirjen sudah memberikan penjelasan yang komprehensif. Karena isu ini sudah 2 minggu ini ramai rekan-rekan semua, mungkin akan ada 2 sesi mungkin akan saya berikan ke rekan-rekan. Tapi adilnya 1 orang 1 pertanyaan, jangan borong 5 pertanyaan, kasih yang lain ya. Kita saksi Pak, izin bertanya tentang terkait pasal penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Itu kan yang jadi permasalahan publik adalah tentang batasan ataupun subjektifnya itu. Sebagaimana kritik kok nanti bisa dibilang sebagai penghinaan. Tadi dijawab harus berdasarkan delik aduan dari pimpinan lembaga. Jika seandainya terjadi terhadap presiden atau wakil presiden, maka siapa yang seharusnya membuat delik aduan tersebut dan apakah harus berdasarkan persetujuan dari presiden atau wakil presiden Pak? Terima kasih. Oke, cukup. Silakan. Dari mana? Antara silakan. 88 soal tindak pidana terhadap keamanan negara. Setiap orang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme atau paham lain bakal dipidana penjara gitu. Nah, ini pertanyaannya paham lain itu maksudnya gimana? Terus juga di pasal 188 ayat 6 kan tidak dipidana kalau melakukan kajian. Tapi kalau misalnya kajian tersebut misal dipublikasi atau mungkin di apalagi sekarang kan banyak kita potongan-potongan video gitu ya. Terus nanti bagaimana jaminan untuk pengkajian paham-paham tersebut gitu? Apakah dipidana juga atau gimana? Terus juga sedikit soal omongan Pak Sekjen tadi kan Polri, Kejaksaan Agung bakal dilibatkan oleh forum itu. Kalau KPK sendiri bagaimana Pak? Terus tambahan terakhir Pak soal pemeriksaan CCTV kan untuk pemeriksaan iya titipan aja satu lagi soal pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka kan memakai CCTV gitu ya, tapi banyak juga pertanyaan di publik soal kadang aparat penegak hukum di lapangan juga mengkriminalisasi gitu terhadap masyarakat. Nah, apakah juga mungkin nanti bakal ada peraturan pendukung gitu, PP atau mungkin apa soal aparat penegak hukum juga memakai body cam di badannya gitu, agar juga biar jelas. Jadi tidak hanya di pemeriksaan, tapi saat penindakan juga ada body cam-nya. Oke. Yang perempuan silakan dari mana? Pak
pagi menjelang siang, saya Putu Par dari Kompas TV. Ini masih soal yang tadi polisi jadi penyidik utama itu Pak. Selain tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Wamen, itu kan yang juga jadi perdebatan, ini kaitannya takutnya politis. Karena nanti salah satunya kan soal yang ada penggabungan penyidik aturan daerah ke dalam KUHP dan juga KUHAP. Nah itu ada ketakutan kalau nanti ada unsur politis yang akhirnya jadi tekanan ke kepala daerah atau pejabat di daerah. Nah ini penekanan aja sih penjelasannya dari bapak-bapak sekalian, apa jaminannya atau batasannya bahwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pejabat daerah ataupun juga pelanggaran-pelanggaran itu tidak berbau politis. Satu lagi Pak, soal penghinaan, ini kan juga yang jadi kegemaran masyarakat sekarang ini adalah bikin meme atau stiker WhatsApp yang gitu-gitu. Nah ini batasannya seperti apa? Apakah nanti walaupun tadi jelas terinci begitu bahwa fitnah dan lain sebagainya sudah dijelaskan, tapi yang juga ketakutannya adalah gimana kalau kita nanti kirim-kiriman stiker yang ada pejabatnya atau misalnya presiden dan wakil presiden, ini apakah bisa dipidana atau tidak? Terima kasih. Bagus. Oke, cukup ya. Sesi pertama kita tutup. Jadi silakan Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Menteri. Baik, yang pertama adalah pasal 1 penghinaan terhadap presiden ya. Saya rasa tadi sudah sangat clear ya kita jelaskan bahwa yang pertama ini bukan pasal yang baru ya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang penghinaan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca kitab undang-undang hukum pidananya, teman-teman pasti ngerti mana yang dihina, mana yang kritik. Kalau soal kebijakan apapun yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya rasa nggak ada masalah. Kementerian Hukum kayak seperti Kementerian Hukum kemarin ini, terkait dengan isu royalti umpamanya, kami nggak ada masalah kan dikritik oleh publik, tapi kami buktikan, kami jawab bahwa kami lakukan pembenahan bagaimana kemudian sistem royalti itu bisa dipercaya oleh lembaga LMKN, itu bisa lebih dipercaya dan lebih transparan. Kan itu dijawab. Jadi nggak ada masalah soal kritik kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti katakanlah masa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan di ada gambar yang tidak senonoh ya. Saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan sampai hari ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik ya, nggak pernah ada ya. Kemudian yang pasal 188 ini soal penyebaran ideologi komunis. Ini juga bukan pasal baru, ya. Ini pasal yang lama, bahkan ada yang baru. Yang baru itu seperti yang disebutkan yang terakhir. Kalau tujuannya adalah untuk kajian, itu tidak dipidana. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Bahwa kita sudah bersepakat ideologi kita adalah ideologi Pancasila, ya. Kita sudah tahu ajaran komunisme tidak boleh disebarluaskan karena itu bertentangan dengan Pancasila, ya. Saya rasa tidak ada masalah dengan hal ini. Kemudian CCTV, pemeriksaan body cam, nanti mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya Pak. Nanti dalam RPP-nya juga nanti kita akan coba, karena berbasis teknologi informasi, nanti akan kita diskusikan dengan tim 12 dalam rangka penyusunan RPP, penyempurnaan RPP yang akan datang ya. Kemudian Putu dari Kompas TV, Polri penyidik utama. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tadi Pak Wamen sudah menjelaskan dengan sangat detail
bagaimana pengawasan dan risiko penyidik kalau melakukan tindakan dan ternyata proses pemeriksaannya itu tidak terbukti, itu bisa berakibat kepada yang bersangkutan. Apalagi kalau ternyata itu tidak benar, tadi sudah disampaikan ada pidananya dan bisa dilakukan pemeriksaan secara etik ya. Jadi dua resikonya. Jadi itu yang sama sekali dulu tidak ada di dalam KUHP kita yang baru ya. Kemudian yang terakhir apa nih ya? Stiker. Ya kalau stiker mah, kalau jempol oke sama Menteri Hukum, apalagi dengan Presiden, ya siapa yang mau? Kan siapa yang mau? Tapi kalau buat sesuatu yang tidak senonoh, batasannya sekali lagi, kan apa yang dimaksud penghinaan, itu delik biasa, di penghinaan biasa itu sudah ada ya. Jadi tinggal ada pemberatannya. Jadi sekali lagi yang kayak seperti ini teman-teman sudah bisa pahami mana yang boleh, mana yang tidak. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Ya. Kita berusaha untuk bisa memastikan bahwa produk undang-undang ini adalah produk politik. Itu dulu yang harus kita sepakati ya. Ini produk politik. Pemerintah tidak sendiri. Kalau pemerintah sendiri, maka tentu akan jauh lebih mudah. Tapi pembentuk undang-undang itu kan ada di DPR. Kita bersama-sama dengan DPR membahas itu. Konfigurasi politik juga akan sangat menentukan. Pada saat pembahasan RUU KUHP itu tentu berbeda pada saat pembahasan RUU KUHP. Itu beda konfigurasinya. Sehingga proses yang terjadi di parlemen juga itu jangan tetapi semua sekali lagi diupayakan, sudah dimaksimalkan semua upaya yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mungkin tambahannya Pak. Terima kasih Pak Menteri. Saya mau menambahkan dua hal. Jadi memang terkadang begitu KUHP ada, kita baca kaget, padahal itu barang lama. Saya kasih tahu saudara-saudara ya, pasal 188 KUHP baru itu adalah hasil reformasi. Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Jadi begitu ketika terjadi reformasi, mereka menuntut kepada Presiden Habibie waktu itu untuk mencabut undang-undang subversif. Undang-undang subversif itu dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999. Dan pada saat yang bersamaan terbitlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 menambahkan 4 ketentuan baru dalam pasal 107A sampai dengan pasal 107F KUHP yang lama. Itulah yang kemudian dipindahkan menjadi pasal 188 sampai sekian-sekian itu. Jadi bukan hal yang baru. Ini kan persoalannya Anda tidak pernah membaca, tiba-tiba membaca kaget. Itu udah barang lama, barang basi itu. Dan itu hasil reformasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang kemudian diformulasikan menjadi pasal 188 KUHP yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ingatkan ya, istilah Polri penyidik utama itu bukan maunya pemerintah dan DPR, bukan. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika Undang-Undang P2SK itu diuji di Mahkamah Konstitusi, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Polri itu adalah penyidik utama. Maksud penyidik utama itu adalah melakukan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Jadi bukan pemerintah dan DPR, itu kita memformulasikan yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Sebetulnya ini juga menjadi, saya lihat banyak di TikTok yang menyesatkan. Seakan-akan KUHP yang baru ini lalu menegasikan kewenangan PPNS. Keliru. PPNS tetap punya kewenangan, hanya saja harus berkoordinasi dengan Polri sebagai Korwas. PPNS berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu saja sebetulnya, berkoordinasi, tapi dia punya kewenangan yang sama ketika KUHP baru ini belum ada. Sebetulnya mengenai Polri ini sebagai Korwas itu bukan hal yang baru. Baca dengan baik pasal 6 KUHP yang lama.
Itu ada di dalam penjelasannya, mengatakan bahwa POM itu adalah koordinator pengawasan penyidik pegawai negeri sipil. Sekali lagi bukan hal yang baru. Makasih. Mari Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Dirjen, saya ingin menjelaskan terkait dengan pertanyaan tadi dari pasal 188 ya. Perlu dipastikan bahwa setiap bentuk kajian untuk memperdalam berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan komunisme dan marxisme itu tidak dipidana dalam pasal 188 KUHP nasional. Justru itu menjadi alasan penghapus pidana khusus. Lalu selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan paham lain dan apa yang dimaksud dengan tindakan menyebarkan. Paham lain itu adalah semua paham ideologi politik yang pada intinya adalah menentang Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu sudah final sebagai ideologi dan norma dasar bernegara, start fundamental norm. Dan yang dimaksud dengan tindakan menyebarkan dan mengembangkan adalah, tadi bisa dibaca di dalam penjelasan 188, intinya adalah membentuk gerakan kelompok untuk menentang Pancasila. Yang saya pikir dalam konteks NKRI, satu-satunya pasal di Undang-Undang Dasar yang nggak boleh diubah adalah NKRI. Kalau Pancasila terganggu, sudah pasti NKRI juga akan terganggu. Nah, berikutnya satu lagi berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Putu juga dan Kompas TV tadi. Apakah tadi kan Pak Wamen sudah menjelaskan kepada aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenangnya itu bisa dikenai sanksi etik dan juga sanksi pidana. Dan berita baiknya dalam pasal 278 KUHP nasional itu ada tindak pidana yang judulnya adalah penyesatan terhadap proses peradilan. Dulu dalam pembahasan di Komisi 3 saya ingat betul nomenklaturnya hendak dinamakan rekayasa kasus. Tapi pada waktu itu pemerintah dan DPR menyepakati namanya adalah tindak pidana terhadap proses peradilan. Artinya apa? Nggak boleh setiap orang, siapapun dia, termasuk penyidik atau penuntut umum, merekayasa bukti, memfabrikating evidence, membuat suatu peradilan terjadi sesat. Bahkan kalau orangnya itu yang bebas jadi bersalah, yang salah jadi bebas atau dikenakan pidana lebih ringan, sanksi pidananya itu diperberat up to 12 tahun penjara. Jadi pastikan kita mau lihat ke depan tidak ada lagi miscarriage of justice atau peradilan sesat karena ada pemalsuan bukti, fabricating evidence, mengarahkan saksi, memalsukan bukti dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, seizin Pak Menteri, forum ini tidak dibatasi saja nanti oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian saja, karena di itu maka Jampol adalah forum yang memang sudah ada sejak dulu. Sedangkan dengan perkembangan KUHP dan KUHP yang baru ini, itu ada 3 penyidik, yaitu penyidik Polri, penyidik PPNS dan penyidik tertentu. Sehingga nanti penyidik tertentu tentunya itu juga menjadi kebijakan di dalam proses pertemuan maka Jampol di forum yang akan datang. Sehingga dalam pelaksanaan nanti diharapkan dalam penetapan pelaksanaan dan evaluasi terhadap KUHP dan KUHP baru ini bisa sejalan dan seiring dengan kemauan masyarakat maupun pemerintah. Terima kasih. Ini memang harusnya kita jawab lebih awal, dijelaskan lebih awal. Jadi salah satu ketentuan dan asas hukum itu, kalau ada, dan ini juga sudah surat edaran Pak Kapolri, Jaksa Agung, MA sama bagaimana proses penanganan pada saat sebelum berlakunya undang-undang ini, prosesnya sudah berjalan di masing-masing. Itu kan kalau terkait dengan hukuman, kalau ada perubahan undang-undang maka yang dipakai adalah yang paling menguntungkan, ya, yang paling menguntungkan. Tapi sekali lagi nanti yang terkait dengan ini dalam implementasinya, karena ini kan memang masih masa transisi ya, dan masing-masing baik Kapolri, kemudian Jaksa Agung, Mahkamah Agung juga sudah mengirimkan surat kepada masing-masing instansi di bawahnya, baik di Polda, Polres, Kajati maupun di Kajari, demikian pula halnya pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri ya, terkait dengan kasus-kasus yang sementara berjalan, sementara masih menggunakan proses hukum acara yang lama ya, itu sudah dibuat petunjuknya terkait dengan hal tersebut.
Untuk selanjutnya silakan Pak Wamen. Terima kasih Pak Menteri. Yang pertama soal pidana kerja sosial Pak dari Tuan ya. Jadi Kementerian Hukum tidak mungkin bisa memastikan karena Kementerian Hukum kami tugas membuat aturan, peraturan pelaksanaannya sudah, nanti itu adalah hakim. Jadi di dalam KUHP yang baru itu ada namanya pedoman pemidanaan. Nah, secara umum kalau ancaman pidananya itu tidak lebih dari 3 tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial itu beraneka ragam bentuknya. Pak Jaksa Agung Pidana Umum, Profesor Asep itu sudah mempersiapkan itu. Karena semua jenis pidana, eksekutornya itu adalah jaksa. Bahwa nanti sesudah itu baru dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan. Saya kasih satu contoh konkret, kira-kira sebulan yang lalu ya Pak Sekjen. Pak Sekjen dan saya bertemu dengan Pak Menteri MIPAS. Beliau sudah melakukan tuh mengantisipasi KUHP baru dengan program-program seperti kerja sosial itu. Jadi menanam sayur, kemudian membuat konblok dan lain sebagainya di beberapa lapas terbuka. Itu salah satu wujud antisipasi terhadap pemberlakuan pidana kerja sosial untuk KUHP yang baru. Jadi itu sudah, nanti bagaimana standarnya itu dikembalikan kepada pertimbangan hakim karena ada yang kita sebut dengan istilah standard of sentencing atau pedoman pembinaan. Bila mana hakim menjatuhkan pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Kemudian yang berikut mengenai plea bargaining. Jadi plea bargaining itu di dalam pasal mengenai penyidikan, penyidik berwenang menerima pengakuan bersalah. Kemudian ayat itu mengatakan pengakuan bersalah itu dikoordinasikan dengan penuntut umum. Nah, prosesnya itu penuntut umum. Nanti kemudian meminta begitu ada persetujuan pengadilan, maka acara biasa itu dirubah menjadi acara singkat. Mengapa acara singkat? Karena dia sudah mengaku bersalah. Tentunya pembuktiannya lebih mudah di pengadilan. Ini membawa konsekuensi. Jadi dia tidak hanya mengaku bersalah, tapi juga dia ini sesuai dengan semangat hukum pidana modern, restoratif justice dalam pengertian dia memulihkan kerugian bagi korban. Ini yang kemudian dipakai sebagai dasar untuk pengurangan tuntutan pidana. Kalau bicara soal celah-celah, saya kira semua punya celah itu pasti ada. Aturan dibuat sebaik apapun, itu yang terpenting adalah moral dari aparat penegak hukum. Tapi saya kira dengan KUHP yang baru, dengan adanya pengawasan kiri kanan atas bawah, itu sudah semakin komprehensif bahwa sulit untuk orang kemudian melakukan penyalahgunaan kewenangan baik oleh penyidik maupun oleh penuntut umum. Terima kasih. Mungkin satu dulu tambahkan ke Pak Wamen, tolong dijelaskan salah satu nanti yang akan mengurangi celah penyidik untuk melakukan tindakan hal-hal mulai dari tahap penyelidikan, yakni hak untuk didampingi penasihat hukum dari tahap penyelidikan dan hak-hak daripada lawyer. Nanti ini sekalian Pak Wamen bisa sampaikan di sini. Ya, makasih. Jadi memang di dalam KUHP itu karena kita menyadari betul KUHP ini kan kita harus mencari titik keseimbangan. Di satu sisi adalah kewenangan negara, di sisi lain adalah perlindungan terhadap HAM. Perlindungan terhadap HAM ini diwakili oleh lawyer, oleh advokat. Disitulah dia tadi sudah kami jelaskan, dia berhak untuk mengajukan keberatan, dia minta itu dicatatkan di dalam BAP. Bahkan di dalam pasal-pasal mengenai pelelangan terhadap barang sitaan, itu semua harus didampingi oleh advokat. Jadi ini sejak awal, sejak penyelidikan tadi dikatakan oleh Pak Menteri, ini didampingi oleh advokat untuk memastikan satu, hak-hak tersangka, hak-hak saksi, hak-hak korban dan lain sebagainya itu betul-betul terpenuhi. Jadi memang salah satu cara untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kewenangan aparat di dalam KUHP itu adalah menyeimbangkan perlindungan terhadap HAM ini yang dilakukan oleh advokat. Tadi pada awal pembicaraan tadi saya selalu menggarisbawahi dikatakan oleh Pak Menteri membangun criminal justice system yang bermartabat. Mengapa harus ada pasal 2 KUHP yang baru? Peradilan pidana dilakukan berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional.
penyidik pada Polri, penuntutan pada jaksa, hakim pada pengadilan, pembelaan pada advokat, dan pembimbing kemasyarakatan. Ini untuk memperlihatkan bahwa KUHP kita ini mengandung asas kesederajatan di antara aparat penegak hukum. Tidak ada satu yang bisa masuk koordinat dari yang lain. Semua setara dalam konteks integrated criminality system untuk mengimbangi kewenangan aparat penegak hukum dengan peran yang besar bagi advokat untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Makasih Pak Menteri. Silakan Pak Dirjen. Terima kasih Pak Menteri. Mohon izin menambahkan tahapan dari Pak Wamen ya, khususnya kerja sosial, bahwa tindak pidana kerja sosial itu menjadi suatu tindak pidana baru selain tindak pidana pengawasan. Kedua adalah tindak pidana kerja sosial itu dijatuhkan pada saat tindak pidana itu diancam kurang dari 4 tahun, tapi hakim putus 6 bulan atau kategori denda. Nah ini kerja sosial. Nah kerja sosial ini dilaksanakan dalam waktu 6 bulan maksimal. Kalau dari segi waktu 240 jam, selama 6 bulan itu 240 jam. Kalau per hari 8 jam. Dan itu tidak dikomersialkan. Nah itulah poinnya. Jadi tidak dikomersialkan menjadi suatu tindak pidana alternatif ya terhadap suatu tindak pidana yang ancaman tidak lebih 5 tahun ya, tapi hakim putus 6 bulan dan pelaksanaannya itu dilakukan pengawasan oleh jaksa dan diingat oleh PK Balai Pemasyarakatan. Baik, cukup ya? Ya. Apa itu? Aturan pasal 218 tentang tindak pidana penyerahan harkat dan martabat diri presiden disingkatkan dalam tindak pidana penghinaan presiden, dan juga pasal 240 tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara sebagai delik aduan. Menurut hemat saya sekaligus menutup celah buat simpatisan, relawan, atau pihak ketiga manapun yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat laporan. Jadi ditutup kemungkinannya. Karena apa? Delik aduannya adalah delik aduan absolut. Artinya untuk pasal 218 hanya presiden dan wakil presiden sendiri yang bisa membuat pengaduan. Pengaduan bisa dilakukan secara tertulis. Dan kalau untuk pasal 240 hanya pimpinan lembaga yang tadi disebutkan Pak Wamen hanya ada 5, di luar 5 tadi tidak bisa, yang bisa membuat pengaduan baik secara langsung maupun secara tertulis. Terima kasih. Teman semua, terima kasih semua. Namun demikian sebagai penutup saya ingin sampaikan begini. Mungkin apa yang kami hasilkan pemerintah dan DPR dalam bentuk undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan juga undang-undang penyesuaian pidana, mungkin ada yang merasa sesuatu yang tidak sempurna. Karena itu saya ingin menyampaikan dan tentu pemerintah menghargai semua upaya yang akan dilakukan oleh masyarakat terkait dengan poin-poin mana yang dianggap itu menjadi sesuatu yang bermasalah. Kemudian toh juga ada salurannya yang sudah disiapkan oleh negara ya. Dan saat ini juga sudah ada beberapa gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah tentu menghargai semua upaya warga negara karena itu adalah hak, dan nanti akan kita uji apapun nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan yang sudah masuk. Saya belum tahu apa sudah terregister atau belum, tapi yang saya baca sudah ada beberapa gugatan yang masuk. Tentu pemerintah dan bersama terutama pemerintah ya sebagai pembantu presiden tentu kita akan semua taat dengan akan hal tersebut. Tetapi percayalah bahwa yang dilakukan pemerintah bersama dengan DPR dalam 3 undang-undang ini sekali lagi tidak ada niat sama sekali untuk membungkam apalagi meniadakan proses demokratisasi yang sedang kita jalankan saat ini.
Silakan tetap melakukan kritik karena kritik itu sehat bagi pemerintah sepanjang itu dilakukan dengan maksud untuk kepentingan bangsa dan negara, dan itu